Damar nggak menyangka ternyata Galang adalah orang yang sudah menabrak istrinya. Halo semua, balik lagi bersama dengan Dramanesia. Seperti biasa kita akan bahas alur cerita setiap harinya. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, memang seperti yang sudah Mimin janjikan juga di video sebelumnya, Mimin bakal bawain siapa orang yang sudah menabrak istrinya Damar. Jadi memang ada beberapa orang sebetulnya yang menjadi suspeknya atau yang dicurigai. Tapi tentu aja kita di sini bakal berfokus kepada Galangnya, karena dengan semua kejahatan Galang yang ada tuh kayak apa ya, ibaratnya tuh terlalu sulit untuk nggak curiga kepada Galang. Ingat nggak tiba-tiba anak Aksa kembar jadi nggak kembar, tiba-tiba Sasa asli ternyata ada Sasa yang palsu, itu kan gila ya. Terus inseminasi yang tertukar ternyata enggak, ini kan mind blowing banget gitu loh. Dan bikin kita pun juga gak pernah berpikir sebelumnya kalau semua itu bisa terjadi. Tapi Galang dengan semua kegilaannya berhasil melakukannya dan bikin kita gak pernah menyangka-nyangka. Nah, hal ini pun juga sama. Kalau kita runut ke belakang, sebetulnya buat teman-teman yang sering nonton video Mimin pasti tahu banget, Mimin sering bahas kalau pelaku dari orang yang sudah menabrak istrinya Damar itu ada 3 orang. Jono, Bastian, dan juga Galang. Jono supir udah jelas, supir Pak Aksa, supir Amira, supir Bastian, dan semuanya. Jadi ada kemungkinan ya Jono, apalagi dulu pun juga Jono sering pakai mobilnya Aksa yang sedan untuk berpergi-pergian dan ya bekerja sebagai supir selayaknya lah. Kedua juga Bastian. Ada momen dimana dulu Bastian tuh hampir menabrak Aksa dan pernah menabrak orang lain. Entah ya orang lain itu apakah benar istrinya Damar atau enggak, tapi yang jelas orang kedua yang dicurigai adalah Bastian. Kalau menurut Mimin cukup masuk akal juga, karena ya di rumahnya Aksa ini kan mobil banyak ya teman-teman. Bahkan dulu aja tuh Amira sampai takut kalau mobilnya Aksa hancur tuh, takut Amira tuh diapa-apain sama Bastian. Padahal saking kayaknya dulu Bastian, Amira tuh gak kenapa-napa kan. Makanya ya wajar juga kalau sering mobil ganti-ganti karena memang sekaya itu. Jadi apalagi Pak Bastian ini punya kebiasaan mengatasnamakan semua aset atas nama anak-anaknya, yaitu udah kewajaran karena milioner di luar sana pun juga di kehidupan asli pasti melakukan hal yang sama. Punya perusahaan ini dikasih untuk anak-anaknya, atas nama anaknya, dan lain sebagainya, macam itu udah hal yang biasa lah. Nah, yang ketiga ini adalah Galang. Di awal kan ini udah singgung ya teman-teman, kalau Galang tuh bikin banyak hal yang mind blowing banget dan gak pernah kita pikirin sebelumnya. Nah, ini pun juga bakal terus mengarah kepada Galang. Maksudnya gini, Aksa pun juga akhirnya meminta kepada Damar untuk berhati-hati. Karena kenapa? Karena takutnya Galang ini bisa kabur dari penjara dan tiba-tiba Galang punya rencana lain yang justru bisa melibatkan kembali mereka berdua. Karena Aksa pun berkata kepada Damar, kalau memang saya punya dosa sama Pak Damar, coba sebutin dosanya di mana. Karena saya merasa nggak pernah melakukan apa-apa sebelum bertemu dengan Damar juga, bahkan setelahnya. Dan ini cukup aneh. Dan Damar pun juga ngerasa semua ini cukup masuk akal karena ngelihat Aksa yang berjuang buat Dirga tanpa harus melihat siapa yang ditolong. Itu aja kan udah menjadi bukti ya teman-teman, kalau Aksa tuh setiap menolong seseorang tuh nggak pandang bulu, bener-bener kalau bisa tolong saat itu ya udah tolong aja, nggak yang gimana-gimana banget. Makanya ini menjadi pertanyaan besar dalam benaknya Damar, apa benar ya Pak Aksa sebaik ini? Tapi karena Damar tuh masih belum bisa percaya 100%, jadi Damar ya ngikutin instingnya aja teman-teman. Nah, singkat cerita, entah bagaimana apakah Damar berbicara langsung kepada Aksa atau kepada Amira atau apapun itu, akhirnya Aksa tahu kalau Damar ini benci kepada Aksa karena Aksa dirasa adalah orang yang sudah menabrak istrinya hingga pergi untuk selama-lamanya. Momen di sini pun juga bikin Aksa bingung, apalagi memang di zaman dulu Aksa tuh sering gonta-ganti mobil juga, tapi Aksa tuh jarang nyetir karena ada supir kan. Apalagi dulu Galang tuh menyamar sebagai Yuda yang mana pekerjaannya adalah seorang supir. Mungkin tanpa sepengetahuan Aksa, ketika Yuda alias Galang ini membawa mobil, mungkin pernah nabrak. Nanti pun juga kita bakal dikasih flashback dan lain sebagainya macamnya, yang pada akhirnya memperlihatkan kalau ya inilah pelakunya gitu teman-teman. Akhirnya entah bagaimana Aksa pun juga bersama Zaki mencoba mencari semua ini, karena sekarang tuh adalah teman-teman, karena Dirga pun bakal diambil sama Damar, yang ditakutkan adalah Damar pun juga bakal ribet dan rewel kan. Apalagi Damar tuh udah kehilangan istrinya, kehilangan anaknya juga.
Jadi ngerasa hidup tuh jadi nggak adil. Damar jadi marah-marah nggak jelas, bikin Ria pun juga pusing. Yang mana ini pada akhirnya sudah pasti mengarah kepada tindak kekerasan dan jadi dendam kan. Apalagi jadi konyol juga kalau misalnya tiba-tiba Damar menyingkirkan Aksa, tapi ternyata orang yang udah nabrak istrinya adalah orang lain. Ini kan konyol jadinya. Makanya kita harus bisa melihat Aksa menyelamatkan hidupnya sendiri karena bakal sangat berbahaya. Sebenarnya simpel aja. Orang tuh yang tadinya baik bisa berubah jadi jahat. Toh orang jahat pun juga dulunya baik. Ya nggak teman-teman? Makanya Damar ini karakternya yang sepolos itu dengan dendam yang begitu besar, kehilangan istrinya dan lain sebagainya macamnya, bisa berubah menjadi jahat sewaktu-waktu. Makanya butuh antisipasi supaya bisa ibaratnya tuh nggak lagi terpengaruh ke dalamnya dan juga nggak lagi Aksa yang terus dituduh-tuduh. Karena jujur aja teman-teman, yang dituduhin sama Damar tuh terlalu nggak masuk akal lah. Harusnya tuh Damar cari tahu sendiri. Kan memang mobilnya atas nama Aksa, tapi kan bisa aja nyetir siapa. Sesimpel itu. Kita punya mobil, teman kita bisa pinjam, ibu kita bisa pinjam, ayah kita bisa pinjam, istri bisa minjam, pacar bisa minjam, kakak bisa minjam, adik bisa minjam kan. Sesimpel itu ya. Tapi ya kita tuh susah lah buat ngelihat logikanya Damar. Kan Damar tuh gampang suuzon banget orangnya. Dan mikirnya tuh sependek itu teman-teman. Dan pinternya adalah Aksa nih tahu teman-teman, menghadapi orang yang lebay, alay, yang ngeselin seperti Damar tuh, ya caranya adalah dengan sabar aja, hadapin aja gitu. Karena ujung-ujungnya Damar pun juga jadi bakal malu sendiri. Bayangin aja, udah nuduh-nuduh Aksa nabrak, ternyata bukan. Udah nuduh-nuduh Aksa manipulasi tes DNA Sasa palsu, ternyata bukan. Terus juga menuduh Aksa sengaja manipulasi hasil tes DNA nanti ke Pak Dirga, ternyata bukan. Jadi kan pada akhirnya Damar jadi malu sendiri. Udah nuduh salah, udah nuduh ngomong kencang salah lagi. Makanya ini seneng banget teman-teman, karena Damar tuh harus dikasih pelajaran juga ya, biar gak makin kurang ajar juga. Karena ini tuh bener-bener ngeselnya tuh minta ampun banget. Dan semoga aja Aksa pun juga berhasil bersama dengan Zaki menemukan bukti galang pelakunya, supaya sesegera mungkin kesalahpahaman ini pun juga bisa benar-benar dihapusin lah ibaratnya. Karena jujur aja, takutnya adalah Damar tuh nanti jadi kaki tangannya si Galang teman-teman. Memang ini agak kejauhan banget ya, cuman takutnya adalah karena kan sama-sama dendam. Apalagi kita semua tahu ya, permasalahan paling besar di sinetron ini itu adalah balas dendam, dan yang kedua adalah kesalahpahaman. Dan ini kan udah dirasakan betul nih oleh Damar. Salah paham iya, yang satunya pun juga iya kepada Aksa. Sehingga ini berpotensi besar untuk menyingkirkan Aksa dengan cara-cara yang gak masuk akal. Makanya semoga gak terjadi sih, karena harapannya Aksa dan Zaki benar-benar bisa menemukan buktinya, supaya Damar pun juga sadar kalau Aksa tuh sebaik itu. Sebetulnya udah lumayan juga, Damar mulai percaya, tapi tetap aja kan, karena belum ada buktinya, tentu bikin Damar pun juga terus-terusan rewel seperti ini dan merasa Aksa ini sudah merebut kebahagiaannya. Damar udah nuduh salah dan gak tahu malu banget ya teman-teman. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.